Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa dengan NIM 2304020002 dari kelas PBS 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang paradigma ekonomi Islam. Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam atau Islamic Economic adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia ini dapat melaksanakan keadilan. Dan tujuan utama ekonomi Islam adalah realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam. Dalam konteks inilah dapat dipahami adanya beberapa definisi Islam sebagai berikut. Yang pertama itu, Islam merupakan pandangan unik dalam mengelola aspek ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam. Dalam paradigma ini terdapat pilar-pilar dasar serta prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola ekonomi. Selain itu, adanya tanggung jawab sosial yang kuat serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Pengertian paradigma ekonomi Islam adalah pendekatan dalam dunia ekonomi yang mendasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Paradigma ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, keseimbangan, dan pertimbangan etika dalam setiap transisi ekonomi. Yang kedua itu adalah definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi serta ekonomi Islam. Pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Nah, ekonomi syariah juga merupakan salah satu cabang ekonomi yang berbasis syariah. Secara umum, tujuan ekonomi syariah adalah membahas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Dan adapun tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah materi perbedaan sistem ekonomi dalam perspektif sosial dan kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Pihak swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, perusahaan ataupun perorangan. Nah, pengertian kapitalis adalah pihak swasta yang memiliki modal besar. Kapitalis adalah orang yang akan mengendalikan sektor industri, perdagangan, dan sektor ekonomi yang memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Contoh sistem ekonomi kapitalis itu adalah PT Freeport di Papua. Selama bertahun-tahun sumber daya alam dan manusia dieksploitasi di sana. Namun pemerintah Indonesia juga berupaya mengatasi masalah tersebut dan berhasil menguasai 50% sahamnya. Kapitalis sendiri diambil dari kata kapitalisme yang memiliki banyak arti menurut beberapa para ahli ekonomi dan tokoh penting negara. Salah satunya menurut Karl Marx diartikan kapitalis sebagai sistem dengan pemilik modal berperan dalam menentukan kebijakan pasar dan harga barang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.